Assalamualaikum Bu Esti, apa kabar? Sehat-sehat semua Bu? Waalaikumsalam Bu Jusna, Alhamdulillah baik dan sehat-sehat semuanya Bu. Alhamdulillah kalau gitu Bu, saya jadi ikut senang dengarnya. Tapi saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat. Biasanya Ibu sangat ceria sekali. Kalau boleh tahu, kira-kira apakah Bu Esti ini sedang ada masalah ya? Itulah Bu, sebetulnya saya tuh memang ada sedikit masalah, tapi saya bingung mau cerita itu kemana, sama siapa. Eh, Kira-kira Bu Jusna ada waktu nggak sekarang? Tapi maaf loh Bu kalau misalnya ini saya mengganggu kesibukan Ibu. Oh iya Bu, saya ada waktu kok untuk Ibu. Ibu nggak usah sungkan-sungkan seperti itu. Ibu juga nggak mengganggu waktu saya kok. Ya alhamdulillah kalau begitu Bu, terima kasih ya sebelumnya. Jadi gini Bu, beberapa hari ini belakangan saya tuh kayak ngerasa kurang nyaman, kemudian pikiran saya juga nggak bisa tenang loh Bu. Jadi, apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu, Bu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Saya tuh berharap dapat ketenangan setelah saya bisa cerita keluh kesah saya yang selama ini saya rasakan ke Ibu. Oke, selain itu ada lagi nggak, Bu, yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita ini, Bu? Hmm, saya juga pengen dapat solusi sih Bu dari masalah saya ini Bu. Oke, semoga nanti kita bisa mendapatkan pemecahannya ya, Bu. Jadi permasalahannya seperti apa, Bu? Bolehkah Bu Esti ceritakan? Iya, jadi gini Bu, Bu Jusna inget nggak waktu beberapa hari yang lalu pas kita supervisi akademik oleh pengawas itu yang waktu pengawas masuk di dalam kelas. Nah, waktu itu tuh saya tuh dapat teguran loh Bu dari pengawas. Oh iya, Bu, saya ingat. Eh, Bagaimana bisa Ibu mendapatkan teguran dari pengawas, Bu? Kira-kira apa yang membuat Bu Hesti mendapatkan teguran tersebut? Kalau menurut saya itu sebenarnya tidak apa Ibu ya masalahnya tidak terlalu serius sih Bu. Oh, jadi nggak serius ya, Bu. Seperti apa masalah yang tidak serius itu, Bu? Jadi pada waktu itu tuh pengawas itu mengkritik apa ya proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas pada waktu itu. Hmm, Proses pembelajaran yang gimana, Bu? Apa Ibu itu dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga pengawas bisa mengkritik seperti itu? Iya Bu, jadi waktu itu kan pembelajaran yang saya laksanakan di dalam kelas itu saya menggunakan media video ya Bu. Jadi saya tuh nampilin video-video pembelajaran gitu dan Hmm. anak-anak itu sebenarnya antusias sih, mereka suka. Nah, memang pada waktu itu saya tuh nggak menggunakan buku cetak yang ada di dalam kelas itu gitu. Nah, jadi di situ beliau itu seperti kayak apa ya keberatan gitu loh Bu, saya Oh, itu kok tidak memanfaatkan buku cetak yang ada di kelas itu. oke, jadi masalahnya gitu ya, Bu. Kalau gitu, izinkan saya bertanya dulu nih, Bu. Selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Eh, yang saya lakukan itu saya itu ya menggunakan apa namanya sumber belajarnya itu kayak pakai video, kemudian apa eh, kegiatan pembelajaran itu saya kemas dalam bentuk permainan. Ya memang sih Bu, kelas itu jadi terdengar dan terlihat agak sedikit gaduh itu semua, tapi karena memang anak-anak ini berpartisipasi sebetulnya Bu, dan yang saya lakukan juga selama ini tuh ya masih sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Oke, lalu kenapa sih Ibu ini kalau mengajar tidak menggunakan buku teks? Itu tadi Bu, karena apa ya, menurut saya sumber belajar yang selama ini saya gunakan itu sudah cukup membuat murid paham gitu loh dengan materi yang saya sampaikan. Mereka juga jadi lebih termotivasi dan sejauh ini juga
ya itu tadi, saya masih tetap mengacu pada kurikulum yang berlaku. Oke, sebenarnya itu sangat bagus sekali ya, Bu. Tapi soal output nih, Bu, menurut Ibu bagaimana hasilnya saat Ibu ini mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Oh iya, betul juga ya Bu ya. Kenapa saya nggak kepikiran ke sana ya? Selama ini tuh menurut saya masih ada beberapa sih siswa yang hasil belajarnya itu masih kurang maksimal gitu. Nah, itulah Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin nih kemarin harapan pengawas itu adalah supaya Ibu menggunakan belajar dengan buku teks juga, Bu. Iya ya Bu, ya saya pikir itu ada benarnya juga. Oke, jadi setelah Ibu bercerita ini gimana nih perasaannya Ibu sekarang? Ya Bu, terima kasih ya Bu. Terus terang nih, saya sekarang merasa agak nyaman. Ya, walaupun masih ada sih Bu sedikit yang mengganjal, suatu hal yang membuat saya masih resah, sehingga masih kepikiran terus sih, bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Jadi akibatnya itu kayak pekerjaan lain itu jadi seperti terbengkalai gitu Bu. Oke, sebetulnya kira-kira yang membuat Ibu masih resah itu apa sih, Bu? Eh, Sebetulnya yang bikin saya resah dan gak nyaman itu karena pengawas itu kemarin menyampaikan hal itu kepada kepala sekolah Bu. Nah Oh, saya takut nanti ini akan jadi masalah di kemudian hari. oke, jadi yang kalau boleh saya menyimpulkan nih, berarti yang membuat Bu Esti ini merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu, karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan Ibu, Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Gitu ya, Bu, berarti ya? Iya betul Bu. Nanti kira-kira itu saya kalau dipanggil dipanggil nggak ya sama kepala sekolah untuk ditegur gitu? Hmm. Kalau menurut saya nih Bu, untuk masalah ini, Ibu ini bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Kalau memang nantinya Ibu nih dipanggil dan ditegur kepala sekolah, Ibu ini udah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya nih yakin Ibu pasti sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya gitu, sehingga Ibu dapat menyampaikan hal-hal positif dan menambah semangat Ibu untuk selalu mengajar dengan ceria lagi seperti biasanya. Iya ya Bu, mudah-mudahan seperti itu ya Bu ya. Nah, selanjutnya nih, kira-kira dari hasil perbincangan kita tadi, rencana Bu Esti selanjutnya nih apa? Eh, Saya sih berniat untuk menemui kepala sekolah dan membicarakan tentang masalah ini, Bu. Nanti mungkin bersama beliau juga bisa memberikan solusi atas keresahan yang saya rasakan. Oke, itu rencana yang sangat bagus sekali ya Bu. Jadi ditemui kepala sekolahnya, lalu ada hal lain lagi nggak Bu yang mau Ibu lakukan? Sepertinya selain menemui kepala sekolah, saya juga nanti ingin menemui pengawas juga, Bu. Saya yang pertama ingin minta maaf dulu ke beliau, kemudian terkait proses pembelajaran di kelas, itu saya pengen juga untuk memanfaatkan buku cetak yang ada di kelas tersebut. Oke, berarti setelah menemui kepala sekolah, Ibu juga menemui pengawas ya Bu. Lalu bagaimana dengan kegiatan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya nih? Setelah Ibu menemui pengawas, menemui kepala sekolah, itu. Iya Bu, jadi setelah itu nanti saya juga akan mulai pakai buku cetak itu ya Bu sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar karena kan memang itu sudah disediakan oleh sekolah, jadi memang sudah selayaknya sih saya manfaatkan juga. Nah, tapi saya juga akan tetap menerapkan sumber-sumber belajar yang sudah saya siapkan karena di sini juga siswa saya sudah merasa nyaman dan mereka juga mau berantusias gitu loh Bu selama mengikuti pembelajaran itu. Jadi mungkin dengan
menambah sumber belajar buku cetak ini dalam pembelajaran itu akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid nanti di kelas itu, Bu. Keren, keren sekali Bu. Jadi itu merupakan langkah-langkah penyelesaian yang sangat luar biasa menurut saya. Dan itu merupakan ide-ide yang sangat bagus dan saya sangat setuju dengan ide-ide tersebut. Iya Bu, alhamdulillah, syukurlah Bu. Jadi sekarang saya tuh udah ngerasa lega karena jujur saya takut salah dalam mengambil langkah dan dalam penyelesaian masalah ini. Apalagi ini berurusan dengan atasan kita, takutnya nanti malah tambah parah dan semakin melebar. Oke, alhamdulillah saya juga merasa senang dan bersyukur Bu karena pada akhirnya Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tertentu? Adakah batasan deadline-nya, Bu? Kalau untuk rencana itu tadi, saya pengen secepatnya Bu untuk mengeksekusi langkah ini. Nah, eh, untuk proses belajar mengajar ke depannya juga saya tetap mengacu pada kurikulum ya Bu ya. Kemudian juga mematuhi peraturan-peraturan yang ada termasuk pendapat dari pengawas tentang penggunaan buku teks dan lain-lain itu mungkin akan saya pertimbangkan karena itu menjadi satu masukan yang positif sih untuk kompetensi saya. Nah, secepatnya juga saya akan menghadap ke kepala sekolah untuk meluruskan masalah ini. Insya Allah besok atau lusa baru saya akan pergi menemui pengawas setelah saya ketemu dengan kepala sekolah. Oke. Lalu selanjutnya nih, dukungan apa yang Ibu Hesti butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut gitu, Bu? Adakah dukungan-dukungan tertentu yang Ibu butuhkan? Nah, kalau untuk masalah ini itu masih dalam pikiran saya ya Bu ya, tapi saya juga akan berusaha untuk berkomunikasi lebih lagi dengan teman-teman guru, terutama yang serumpun dengan mata pelajaran IPA Bu. Sehingga di sini tuh saya berharap pengen apa ya, bisa ada kami tuh sama-sama bisa saling mengingatkan gitu dan saling melengkapi. Oke, ini ada ide bagus lagi nih dari Ibu ternyata. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu. Terus nanti bisa ngelihat Ibu dengan suasana hati yang tenang, nyaman, dan mengajar dengan ceria lagi. Ya Bu, alhamdulillah, amin. Terima kasih banyak ya Bu atas waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun masukannya. Gak nyangka loh kita yang tadinya ngobrol ringan begini, akhirnya masalah saya jadi terpecahkan dan sekarang saya jauh lebih lega. Nah, saya berharap nanti semoga guru-guru juga bisa memberikan teladan yang baik ya Bu untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Iya Ibu Hesti, sama-sama ya. Baik Bu, ini saya mohon maaf ya Bu ya, kebetulan saya ada janji sama anak-anak mau latihan untuk upacara hari Senin nanti, jadi mereka kelas saya yang akan bertugas. Oke Bu, baik, silahkan. Terima kasih Bu, Assalamualaikum. Ya Ibu, sama-sama. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Bu.